Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati dosen pembimbing. Yang pertama Bapak Dr. Ayatullah Mikael Musyafi. Yang kedua dosen pembimbing saya Bapak Adam Zakaria. Izinkan saya Wijang Adi Rahmadi. Saya adalah mahasiswa Magister Akuntansi akan mempresentasikan terkait seminar proposal saya yang berjudul Peran Pengendalian Internal, E-Procurement, Kapabilitas APIP, dan Budaya Organisasi dalam Mencegah Kecurangan pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Baik, langsung saja untuk sub pokok bahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua telah pustaka dan pengembangan hipotesis, yang ketiga ada metode penelitian. Kita masuk di pendahuluan, di latar belakang. Yang pertama terkait kelemahan pengendalian internal. Jadi berdasarkan data yang saya kumpulkan bahwa berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK, ditemukan ada 9.364 masalah ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dengan total dampak finansial mencapai 11 triliun. Dari jumlah tersebut, 3,9 triliun merupakan kerugian negara yang nyata, sementara 1,6 triliun merupakan potensi kerugian, dan 5,4 triliun dalam bentuk kekurangan penerimaan. Dan upaya pemerintah sendiri, pemerintah telah mengimplementasikan sistem pengendalian intern melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, serta mendorong digitalisasi proses pengadaan melalui sistem e-procurement seperti LPSE dan SPSE. Namun, efektivitas keduanya dalam mencegah kecurangan seringkali masih belum optimal. Hal ini tercermin dari berbagai kasus besar seperti skandal pengadaan Chromebook senilai 9,9 triliun oleh Kemendikbudristek, di mana meskipun e-procurement telah dijalankan, praktik manipulasi ini tetap terjadi. Yang kedua, kapabilitas APIP dan pencegahan fraud pengadaan. Meskipun telah diterapkan sistem pengendalian internal dan e-procurement, kecurangan pengadaan barang atau jasa masih sering terjadi. Salah satu faktor penting pencegahannya adalah kapabilitas APIP. Menurut BPKP, mayoritas APIP di Indonesia masih berada pada level 2, sehingga belum mampu berperan proaktif dan strategis. Peningkatan kapabilitas APIP mendesak untuk memperkuat integritas pengadaan karena APIP yang berkompeten terbukti signifikan dalam mencegah fraud melalui audit berbasis risiko dan fungsi peringatan dini. Dan untuk penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pencegahan fraud dalam pengadaan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengendalian internal, e-procurement, kapasitas APIP, daya organisasi. Namun terdapat inkonsistensi hasil, misalnya pada variabel pengendalian internal dan e-procurement yang dalam beberapa studi berpengaruh signifikan, sementara pada penelitian-penelitian lain tidak berpengaruh signifikan. Peneliti melihat adanya celah penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kesenjangan ini muncul dari inkonsistensi hasil pada penelitian terdahulu dan masih sedikit penelitian yang secara komprehensif menguji kombinasi variabel-variabel strategis seperti pengendalian intern, e-procurement, kapabilitas APIP, dan budaya organisasi dalam satu model penelitian. Oleh karena itu, judul yang penulis usulkan untuk diteliti adalah peran pengendalian intern, e-procurement, kapasitas APIP, dan budaya organisasi dalam mencegah kecurangan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian lanjut di perumusan masalah. Di sini ada 4 perumusan masalah. Yang pertama, sistem pengendalian masih belum optimal dalam mencegah tindakan curang di pengadaan. Yang kedua, implementasi e-procurement belum sepenuhnya bebas dari manipulasi dan penyimpangan. Yang masalah yang ketiga terkait tingkat kapabilitas yang tidak merata di berbagai instansi pemerintah menjadi kendala. Yang keempat, belum konsistennya integritas etis sebagai fondasi pengambilan keputusan dalam pengadaan. Kemudian dari pertanyaan penelitian, di sini ada 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama,
apakah efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah? Yang kedua, apakah penerapan e-procurement berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah? Yang keempat, apakah kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah dan APID berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah? Yang keempat, apakah budaya organisasi yang berorientasi pada integritas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah? Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama, penelitian ini untuk menganalisis pengaruh efektivitas sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh penerapan e-procurement terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Manfaat penelitiannya sendiri yang secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya terkait pencegahan kecurangan fraud dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan secara praktis akan memberikan rekomendasi bagi instansi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan berbagai penguatan pengendalian, pengadaan barang dan jasa, termasuk penguatan pengendalian internal, optimalisasi e-procurement, peningkatan kapasitas APIP, dan internalisasi budaya organisasi yang mendukung integritas. Kemudian masuk di telah pustaka dan pengembangan hipotesis. Di sini teori yang saya gunakan yang pertama teori agensi. Teori agensi ini merupakan salah satu teori yang banyak digunakan dalam ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi untuk menjelaskan hubungan antara pihak yang memberikan amanat, prinsipal, dan pihak yang menerima amanat atau agen. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Jensen dan Macking yang menyatakan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu pihak prinsipal memberikan wewenang kepada pihak lain untuk bertindak atas nama kepentingannya. Permasalahan utama dalam hubungan agensi adalah asimetri informasi dan konflik kepentingan. Agen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai tindakan dan keputusan operasional dibandingkan dengan prinsipal, sehingga dapat memanfaatkan posisi tersebut untuk kepentingan pribadi. Teori agensi masih sangat relevan untuk menganalisis bagaimana kelemahan dalam sistem tata kelola lemahnya pengawasan, serta ketidakseimbangan informasi dapat memunculkan peluang terjadinya kecurangan fraud, penyimpangan anggaran, dan inefisiensi birokrasi. Kemudian teori yang kedua terkait teori Pentagon Fraud. Teori Pentagon Fraud ini dikembangkan oleh Craig Howard sebagai penyempurnaan dari teori fraud triangle dan fraud diamond. Teori ini menambahkan dua elemen baru, yaitu kemampuan dan arogansi ke dalam tiga elemen dasar sebelumnya, yaitu pressure, tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Sehingga menghasilkan 5 faktor yang menjelaskan mengapa seseorang melakukan tindakan kecurangan atau fraud. Penelitian oleh Octaviani 2023 menunjukkan bahwa kelima elemen dalam teori Pentagon Fraud memiliki pengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Mereka menekankan bahwa kesempatan dan kemampuan merupakan faktor yang paling dominan dalam memicu fraud ketika sistem pengendalian internal lemah. Kemudian aplikasi pada sektor publik. Teori ini memberikan dasar kerangka untuk menganalisis berbagai celah yang dapat dimanfaatkan dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga pengendalian lebih dapat diarahkan secara efektif. Kemudian teori terkait sistem pengendalian internal pemerintah. Dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terkait sistem pengendalian internal pemerintah, itu SPIP itu dibagi ke dalam 5 unsur, yaitu yang pertama ada di lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian resiko, yang ketiga aktivitas pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, yang kelima pemantauan berkelanjutan. Kemudian penerapan eco-procurement.
E-procurement merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui sistem berbasis teknologi. Menurut Handayani et al. 2022, e-procurement bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan sektor publik. Sistem ini mencakup berbagai tahapan, melalui dari perencanaan, pengadaan, pemilihan penyedia, kontrak elektronik, hingga pembayaran yang dilakukan secara digital. Studi terbaru di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka menunjukkan bahwa e-procurement berkontribusi signifikan terhadap efisiensi proses, mempercepat waktu pengadaan, serta mengurangi potensi praktik koruptif melalui pengurangan interaksi langsung antara penyedia dan pengguna anggaran, menurut Yadi dan Hasanah 2024. Selain itu, kajian hukum terhadap penerapan e-katalog versi terbaru menyoroti perlunya harmonisasi antara perkembangan teknologi dan regulasi yang ada, terutama dalam perlindungan data pelaku UMKM serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dikutip di Dwi Jayanti 2025. Oleh karena itu, penerapan e-procurement harus dilihat sebagai proses transformasi digital yang komprehensif yang memerlukan sinergi antara teknologi, regulasi, dan penguatan tata kelola institusi. Kapabilitas APIP ini berdasarkan peraturan peraturan pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 220 tahun 2008, APIP adalah lembaga pemerintah yang dibentuk dengan fungsi melaksanakan tugas pengawasan intern. Untuk mengukur sejauh mana kemampuan APIP dalam melaksanakan pengawasan intern digunakan parameter yang disebut kapabilitas APIP. Menurut Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021, salah satu komponen dalam penilaian kapasitas APIP adalah komponen kegiatan pengawasan yang dimaknai sebagai peran dan layanan yang diberikan APIP kepada para pemangku kepentingan. Secara umum, peran dan layanan APIP terdiri dari assurance dan consulting. Penelitian yang dilakukan oleh Yuda Rahmat Ageng dan Fadil Usman 2023 menguji pengaruh kapabilitas APIP terhadap opini audit, membuktikan bahwa peningkatan level kapabilitas APIP memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peluang pemerintah daerah dalam memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian, yakni dengan peningkatan kemungkinan sebesar 2,270 kali. Temuan ini mempertegas bahwa semakin tingginya kapabilitas APIP, semakin besar pula perannya dalam mencegah terjadinya fraud pada proses pengadaan barang dan jasa. Kemudian di teori budaya organisasi adalah sekumpulan nilai, norma, dan praktik bersama yang membentuk identitas organisasi serta memandu perilaku anggota, menurut Karunisa et al. 2024. Menurut Putri dan Rahman 2024, budaya organisasi adalah sistem norma, nilai, dan perilaku yang dianut bersama oleh anggota organisasi. Budaya organisasi kuat dan positif ditandai dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas terbukti efektif dalam mencegah kecurangan. Sejalan dengan Gultom, Nuzula, dan Iqbal 2022 menegaskan bahwa budaya etis mendorong pegawai mematuhi aturan dan prosedur sehingga mengurangi resiko penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Lebih lanjut, penelitian Akbar, Rosidi, dan Andayani 2019 menunjukkan bahwa budaya etis juga memperkuat efektivitas sistem seperti e-procurement dan SPIP dalam mencegah fraud. Dengan demikian, keberhasilan pencegahan kecurangan tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pencegahan fraud dalam pengadaan barang dan jasa dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama. Secara umum, internal control atau SPI terbukti berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Itu ada di penelitian Lastri Ningsih 2023, Yoga Bayu Adi dan Rohman 2023, Safitri Syahdinal 2023. Meskipun ada temuan berbeda yang menyatakan tidak berpengaruh, seperti temuan dari Clara Pratiwi et al. 2020, variabel e-procurement juga banyak dilaporkan signifikan dalam menekan peluang curangan. Itu terlihat di penelitian Mutiara Kusuma Dewi 2022, Francesco dan Hastuti 2021, Dewi dan Sari 2022, Savitri et al. 2024.
Namun beberapa penelitian menunjukkan hasil sebaliknya, itu di penelitian Astuti dan Jatmiko 2023 dan Romaisyah et al. 2019. Selain itu, kapabilitas APIP dan maturitas SPIP terbukti memperkuat pencegahan fraud. Itu berada di penelitian Pratiwi et al. 2020, Yuda Rahmat Agung dan Usman 2023, Yusni 2022. Sementara budaya organisasi, etika, serta whistleblowing system juga konsisten memberikan kontribusi positif ada di penelitian Akbar et al. 2019, Bultom et al. 2022, dan Savitri dan Syahdinal 2023. Masuk ke perumusan hipotesis penelitian. H1, efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. H2, penerapan e-procurement berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. H3, kapabilitas APIP, pengawasan internal pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keempat, budaya organisasi yang berorientasi pada integritas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk kerangka teoritis dan kerangka konseptualnya, X1 adalah efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah, X2 penerapan e-procurement, X3 kapasitas APIP, X4 budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan fraud sebagainya. Metode penelitian sendiri, metode penelitian untuk unit analisis populasi dan sampel, unit analisis ini dipilih karena unit analisis sendiri adalah APIP di Deputi Polhukam PMK. Unit analisis ini dipilih karena relevan dengan fokus penelitian pada pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Populasi meliputi APIP dari 19 KL, termasuk kementerian atau lembaga yang diawasi oleh Deputi Polhukam di BPKP. Total auditor yang tercatat di sana sebanyak 528 orang, mencakup di lembaga politik, hukum, dan keamanan. Untuk sampel sendiri dipilih secara random sampling. Jumlah minimum sampel ditentukan dengan metode G-Power. Responden dipilih menggunakan random sampling dari auditor pada 19 Inspektorat KL di lingkup Deputi Polhukam PMK BPKP untuk memastikan representativitasnya. Analisis data menggunakan sampel berbasis PLS dengan bantuan Smart PLS versi 4.0. Untuk teknik pengumpulan data sendiri, data dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner didesain dengan skala Likert 1-5 yang mencakup indikator variabel seperti pengendalian internal, e-procurement, kapabilitas APIP, dan budaya organisasi terhadap pencegahan fraud. Untuk pengumpulan data menggunakan metode survei. Data primer ini dikumpulkan secara langsung dari APIP di Inspektorat KL di 19 kementerian tadi melalui kuesioner elektronik. Operasional variabel penelitian. Di yang pertama untuk sistem pengendalian internal pemerintah, indikatornya yang pertama 5 unsur SPIP, lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian resiko, yang ketiga kegiatan pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, yang kelima pemantauan. Variabel yang kedua e-procurement, indikatornya ada transparansi proses pengadaan, kemudian akses informasi, otomatisasi proses, dan keempat keamanan sistem. Yang kelima, yang ketiga kapabilitas APIP. X3 indikatornya pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja. Yang keempat budaya dan hubungan organisasi. Yang kelima struktur tata kelola. Untuk variabel budaya organisasi, indikatornya yang pertama komitmen terhadap etika, yang kedua keteladanan pimpinan, yang kedua keteladanan pimpinan, yang ketiga komunikasi internal yang terbuka, yang keempat adanya whistleblowing system. Untuk variabel pencegahan fraud, yang pertama adanya sistem deteksi dini, early warning system, yang kedua keberadaan mekanisme pelaporan, whistleblowing system, yang ketiga penegakan sanksi terhadap pelanggaran, yang keempat penyelenggaraan pelatihan anti fraud,
serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk memaparkan profil responden serta memberikan gambaran mengenai persepsi responden terhadap indikator-indikator pada variabel implementasi e-procurement, sistem pengendalian internal, kapabilitas APIP, budaya organisasi, dan efektivitas pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. Untuk analisis data dilakukan dengan menggunakan SAMPLS karena metode ini mampu menguji hubungan antar variabel laten secara simultan. Sekian presentasi seminar proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.